Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang kami hormati, dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang sosok yang namanya dilaknat oleh Bani Umayyah selama kurang lebih 80 tahun, yang mana perbuatan mereka tersebut benar-benar menantang Rasulullah, seakan-akan mereka tidak pernah mendengar bagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wa alihi tentang kedudukan Ali bin Abi Thalib. Ini bukan merupakan fitnah, tapi bukti nyata yang telah diucapkan oleh salah satu ulama besar Ahlus Sunnah, yaitu Ibn Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya As-Sawa'iqul Muhriqah, karya Ibn Hajar Al-Haytami yang diterbitkan oleh Maktabah Fayyad, cetakan pertama tahun 2008, halaman 361. Pasal kedua tentang keutamaannya, yaitu Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Keutamaan tersebut banyak sekali, sehingga Imam Ahmad bin Hambal berkata, tidak ada keutamaan untuk seorang pun sebagaimana keutamaan untuk Ali. Ismail Al-Ghadi, An-Nasai, Abu Ismail An-Naisaburi berkata, tidak terdapat hadis dengan sanad-sanad yang bagus mengenai seorang dari sahabat Nabi yang lebih banyak dari apa-apa yang datang tentang Ali. Kemudian Ibn Hajar mulai menjelaskan sebabnya. Ibn Hajar berkata, ketika terjadi perselisihan dan pemberontakan kepada beliau, maka yang telah mendengar dari para sahabat menyebarkan keutamaan beliau, juga sebagai nasihat untuk umat. Kemudian ketika bencana makin parah dan sekelompok Bani Umayyah sibuk mengurangi keutamaan Ali bin Abi Thalib dan mencaci beliau di atas mimbar-mimbar, kami tegaskan, Bani Umayyah mencaci Ali bin Abi Thalib di atas mimbar-mimbar yang diikuti oleh kaum Khawarij. Semoga Allah melaknat mereka. Bahkan mereka mengatakan bahwa beliau kafir. Para tokoh penghafal hadis dari Ahlus Sunnah pun sibuk menyebarkan keutamaan-keutamaan beliau sampai banyak sebagai nasihat untuk umat dan pembelaan untuk kebenaran. Sekarang mari kita simak apa dampak dan akibat bagi mereka yang mencaci maki dan membenci Ali bin Abi Thalib. Di dalam kitab Silsilatul Ahadits As-Shahihah karya Al-Albani, salah satu ulama Wahabi, jilid 7, yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif Riyadh, cetakan pertama tahun 2002, halaman 996 sampai 997. Dari Abu Abdillah Al-Jadali berkata, Ummu Salamah bertanya padaku, apakah Rasulullah dicaci di hadapan kalian di atas mimbar-mimbar? Aku menjawab, Subhanallah, bagaimana mungkin Rasulullah dicaci? Ummu Salamah menjawab, bukankah Ali bin Abi Thalib dicaci beserta orang yang mencintainya? Aku bersaksi bahwa Rasulullah mencintainya. Al-Albani berkata, sanad hadis ini baik, para perawinya seluruhnya terpercaya. Jelas sekali riwayat di atas tadi, bukan saja di era Bani Umayyah Ali bin Abi Thalib dicaci, bahkan di masa hidupnya salah satu istri Rasulullah, yaitu Ummu Salamah, mereka sudah berani melakukannya. Dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain karya Al-Hakim, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang ditaklik oleh Az-Zahabi, jilid 3 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan kedua tahun 2002, halaman 130, hadis nomor 4615. Diriwayatkan dari Abu Abdillah Al-Jadali, dia berkata, aku menemui Ummu Salamah, lalu dia berkata kepadaku, apakah Rasulullah dicaci di hadapan kalian? Aku menjawab, aku berlindung kepada Allah dari hal tersebut, atau Subhanallah, atau kalimat semisalnya. Ummu Salamah berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa mencaci Ali, maka dia telah mencaciku. Al-Hakim berkata, hadis ini sanadnya sahih, akan tetapi Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Az-Zahabi berkata, sahih. Riwayat yang sama tercantum dalam kitab Fadailus Sahabah karya Ahmad bin Hambal, jilid 2 yang diterbitkan oleh Kerajaan Arab Saudi, cetakan pertama tahun 1983, halaman 594. Muhakkik berkata, sanadnya sahih.
Dengan beberapa riwayat tersebut, kita dapatkan bagaimana dampak dan ancaman bagi orang yang mencaci Ali bin Abi Thalib, yaitu sama saja dengan mencaci Rasulullah. Sementara kita semua mengetahui apa hukumnya bagi yang mencaci beliau sallallahu alaihi wa alihi. Dan dengan riwayat tersebut pula, sangat jelas akan muncul kelompok yang membenci dan menghina beliau. Jika itu tidak terjadi, maka apa yang disabdakan oleh Nabi tersebut akan menjadi sia-sia. Dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, karya Al-Hakim, jilid 3, halaman 131. Abu Bakar bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah dari ayahnya yang berkata, seseorang dari penduduk Syam datang dan mencaci Ali di hadapan Ibn Abbas. Maka Ibn Abbas melemparnya dengan batu seraya berkata, wahai musuh Allah, sungguh engkau telah menyakiti Rasulullah. Kemudian Ibn Abbas pun membacakan ayat, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Surat Al-Ahzab ayat 57. Lalu Ibn Abbas melanjutkan, jikalau Rasulullah masih hidup, sungguh engkau telah menyakiti beliau sallallahu alaihi wa alihi. Al-Hakim berkata, ini merupakan hadis sahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya. Az-Zahabi berkata, hadis sahih. Jika pemirsa perhatikan ayat yang dibawakan oleh sahabat besar Nabi, yaitu Ibn Abbas, bahwa orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya akan mendapat laknat Allah di dunia dan di akhirat. Bahkan dijanjikan bagi mereka siksa yang menghinakan. Dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, jilid 3, halaman 571 sampai 572. Diriwayatkan dari Qais bin Abi Hazim yang berkata, aku berada di Madinah. Ketika aku berkeliling pasar, aku melihat orang-orang mengerumuni seorang penunggang yang sedang mencaci Ali bin Abi Thalib. Tiba-tiba datang Sa'ad bin Abi Waqqas menuju kerumunan tersebut seraya berkata, ada apa ini? Mereka berkata, seorang lelaki sedang mencaci Ali bin Abi Thalib. Kemudian Sa'ad maju ke depan dan mereka pun memberikan jalan kepadanya sampai dia berada di hadapan orang tadi lalu berkata, apa yang menyebabkan kamu mencaci Ali bin Abi Thalib? Bukankah dia, yaitu Ali bin Abi Thalib, orang pertama yang memeluk Islam? Bukankah dia orang pertama yang melakukan sholat bersama Rasulullah? Bukankah dia manusia yang paling zuhud? Bukankah dia paling pandai di antara manusia? Kemudian Sa'ad menyebutkan beberapa keutamaan Ali hingga dia berkata, bukankah dia menantu Rasulullah? Bukankah dia pemegang bendera Rasulullah pada setiap peperangan beliau sallallahu alaihi wa alihi? Kemudian Sa'ad menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, ya Allah, orang ini telah mencaci salah satu kekasihmu. Janganlah engkau bubarkan perkumpulan ini hingga engkau tunjukkan pada mereka kekuasaanmu. Berkata Qais, demi Allah, belum lagi kami membubarkan diri sehingga hewan tunggangannya tersungkur ke bumi dan hewan kendaraannya tersebut menghempaskannya, yaitu si pencaci Ali bin Abi Thalib, ke arah bebatuan yang mengenai kepalanya hingga terbelah tempurung kepalanya dan dia pun mati seketika. Kami tegaskan, dia pun mati seketika. Al-Hakim berkata, hadis ini sahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim, akan tetapi keduanya tidak meriwayatkannya. Az-Zahabi berkata dalam talkhisnya, sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Riwayat ini sekaligus merupakan suatu bukti dan ancaman akan nyatanya balasan Allah bagi orang yang mencaci dan menghina serta melecehkan Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam riwayat-riwayat sebelumnya, bahwa yang mencaci beliau sama dengan mencaci Rasulullah. Sekarang mari kita simak apa hukumnya bagi yang mencaci Rasulullah. Dalam kitab As-Sarimul Maslul, karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan Wahabi, cetakan tahun 1983, halaman 4. Ibn Taimiyah berkata Muhammad bin Sahnun, para ulama telah sepakat bahwa pencaci Nabi dan yang mengurangi derajat beliau sallallahu alaihi wa alihi dihukumi kafir dan baginya ancaman mendapat siksa Allah. Hukuman baginya di sisi umat adalah dibunuh. Barang siapa yang meragukan kekafirannya dan keberhakannya mendapat azab, maka dia juga kafir.
Namun yang amat disayangkan, wahai para pemirsa, riwayat yang berisi ancaman terhadap para pembenci dan pencaci Ali bin Abi Thalib hampir terkubur dalam-dalam dan tidak pernah didengungkan. Entah apakah mereka tidak pernah membacanya atau ingin menyelamatkan Bani Umayyah dari perbuatannya.